Belum dimulai. Alhamdulillah, alhamdulillahi bini'matihi tatimus shalihat. Insyaallah lanjutan dari talk show sesi pertama tadi, kita sudah mengenal berkaitan atau selayang pandang tentang umroh, dan insyaallah di sesi kedua ini lebih spesifik, insyaallah kita akan mengetahui atau belajar tentang betapa penting atau mulianya ketika umroh di bulan Ramadan. Kita mulai sesi talk show kedua bersama Ustadz Amin Nurbait hafizahullah ta'ala dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kepada Ustadz falyatafaddal mashkura. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, salawatu rabbi wa salamu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa istanna bisunnatihi ila yaumil qiyamah. Kita akan fokus pada pembahasan umrah ketika Ramadan. Ada apa dengan umrah ketika Ramadan? Pada prinsipnya mengenai tata cara umrah di bulan apapun sama saja. Mau di Ramadan, di luar Ramadan, di bulan Syawal, di bulan Dzulhijjah, semuanya sama. Sebab tadi sudah kita sebutkan bahwa umrah adalah ibadah yang waktunya bebas tapi tempatnya terbatas. Waktunya bebas, tempatnya terbatas. Hanya bisa dilakukan di mana? Di tanah suci. Hanya bisa dilakukan di Masjidil Haram. Kalau waktunya bebas, mau bulan A, bulan B, bulan C, silahkan. Baik. Namun dalam hal ini ada istimewa apa berkaitan dengan umrah bulan Ramadan? Sekarang kita akan lihat hadis berikut ini. Dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma bahwa Nabi SAW pernah bersabda, qala limra'atin minal ansar, beliau menyampaikan kepada seorang wanita Ansar, yuqalu laha Ummu Sinan, namanya Ummu Sinan. Ummu Sinan ini siapa, Pak? Haram bin Khanbash. Ada yang mengatakan suaminya namanya Haram bin Khanbash. Namun mengenai nama wanita ini diperselisihkan, tapi lebih ma'ruf panggilannya Ummu Sinan. Saat Nabi SAW menghampiri Ummu Sinan, Nabi SAW tanya kepada Ummu Sinan, kenapa kemarin kamu tidak ikut haji bersamaku? Jadi Ummu Sinan ini tidak ikut berangkat waktu haji bersama Nabi SAW. Nabi SAW tanya kepada Ummu Sinan, kenapa kamu tidak ikut haji bersamaku? Lalu Ummu Sinan menjawab, ya Rasulullah, innalana nadihan. Nah, ya Rasulullah, kami, keluarga kami, cuman punya 2 ekor onta. Yang 1 ekor kami gunakan untuk mengairi sawah. Yang 1 ekor dipakai bapaknya dan anaknya untuk berangkat haji. Sehingga saya tidak punya kendaraan, maka saya tidak ikut haji ketika itu. Nabi SAW tidak memarahi wanita ini. Lalu beliau mengatakan, idza jaa Ramadan fa'tamiri. Kalau begitu, jika datang bulan Ramadan, lakukanlah umrah.
fa inna umratan fihi ta'dilu hajjatan. Karena umrah di bulan Ramadan itu senilai dengan haji. Muttafaqun alaih, hadis riwayat Bukhari Muslim. Wa fi riwayatin lahuma, dan juga diriwayatkan oleh Bukhari Muslim, ta'dilu hajjatan ma'i, senilai haji bersamaku. Nabi SAW hanya menyebutkan umrahnya di bulan Ramadan, baik awal, tengah maupun akhir. Selama di dalam bulan Ramadan, umrah ini bernilai dengan apa? Senilai dengan haji. Ada yang mengatakan dalam riwayat yang lain senilai dengan haji bersama Nabi SAW. Baik. Selanjutnya ulama beda pendapat mengenai makna umrah di bulan Ramadan senilai dengan haji bersama Nabi. Umrah Ramadan senilai haji bersama Nabi SAW. Ada yang mengatakan maknanya satu, ini khusus untuk Ummu Sinan. Ummu Sinan angkat tangan di sini. Oh, di sini tidak ada Ummu Sinan. Mungkin ada Ummu Abdillah, ada Ummu Abdurrahman. Ya, Ummu Sinan tidak ada di sini. Ini khusus untuk Ummu Sinan. Sehingga selain Ummu Sinan, selain wanita tadi, dia tidak mendapatkan keutamaan sebagaimana haji bersama Nabi SAW. Dan ini pendapatnya Atha bin Abi Rabah. Yang kedua, keutamaan ini khusus untuk orang yang punya rencana haji, untuk orang yang punya rencana haji tapi tidak keturutan dengan apapun sebabnya, lalu ditutupi dengan umrah Ramadan. Sehingga kalau yang bersangkutan tidak pernah punya niat untuk berhaji dan tidak kebayang untuk haji misalnya, lalu dia melakukan umrah Ramadan, ya tidak dapat keutamaannya. Berarti harus pasang semangat haji dulu, Pak. Iya. Misalnya daftar haji dulu, tapi kok masih lama ya? Ya sudahlah, saya tak umrah Ramadan. Menurut pendapat yang kedua, barulah dia mendapatkan keutamaan haji bersama Nabi SAW. Yang ketiga mengatakan bahwa ini berlaku umum untuk semua umat Islam. Sehingga tidak harus ada persyaratan seperti 1 dan 2. Dan ini pendapat jumhur ulama. Dan wallahu alam, yang paling banyak ya, dijadikan acuan dalam hal ini adalah pendapat jumhur ulama. Maka menurut pendapat jumhur bahwa umrah di bulan Ramadan senilai haji bersama Nabi SAW berlaku bagi semuanya. Termasuk diantaranya adalah para jamaah yang ingin umrah di tahun ini bersama Rasulullah SAW bisa ikut daftar umrah di bulan Ramadan. Baik. Kenapa kok fadilahnya besar, Pak? Karena tantangannya berat. Kalau di masa silam, umrah di bulan Ramadan, mereka tidak menjumpai AC, tidak menjumpai ruangan adem, tidak menjumpai ini, sehingga dalam perjalanan yang demikian berat dilakukan dalam kondisi Ramadan. Tapi kan boleh tidak puasa, Pak? Boleh. Tapi nanti harus diqadha di waktu yang lain. Nah, karena tantangannya yang demikian berat itulah, maka nilai umrah di bulan Ramadan pahalanya lebih besar. Dan sekarang tantangan umrah di bulan Ramadan itu kepadatan jamaah. Sehingga jumlah yang umrah jauh lebih banyak
jumlah orang yang beribadah ketika itu lebih banyak. Karena faktor ini menjadi tantangan tersendiri bagi siapapun yang umrah di bulan Ramadan. Saya sempat tawaf pas umrah Ramadan tahun kemarin dalam kondisi nggak bisa gerak, sampai ditutup, matofnya ditutup, sehingga rombongan kami, karena waktu itu kita beberapa bis, rombongan kami yang bis kesekian itu nggak boleh masuk matof, dilempar ke atas, sehingga dia tawafnya di rooftop jauh sekali. Alhamdulillah rombongan kami masih sempat berangkat lebih awal sehingga bisa masuk matof. Setelah itu nggak bisa gerak, jadi cuman gini aja, diem saja, ini ngapain? Ya dikir aja diperbanyak, karena nggak bisa gerak. Ya, baru pelan-pelan setelah diatur kita bisa gerak. Geraknya lambat sekali. Nah, akhirnya kita mengalami tantangan apa? Lebih lama ketika tawaf, lebih lama ketika sa'i. Berangkat jam 4 sore, selesai jam 9 malam. Dan saya merasa ini kayaknya yang paling lama ya. Biasanya nggak selama ini. Karena ya kita harus lebih lama menunggu. Baik. Ya mudah-mudahan bagi kaum muslimin yang ikut umrah di bulan Ramadan bisa mendapatkan pahala yang melimpah karena umrah di bulan Ramadan memiliki keistimewaan tadi. Wallahu alam. Itu saja tambahannya. Sisanya kan sama ya. Baik. Nah, untuk sisanya nanti kita serahkan ke jamaah. Kita lebih banyak dialog tentang aneka kasus yang mungkin dijumpai oleh Bapak Ibu selama perjalanan umrah. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Baik Ustaz, sebelum nanti kami buka diskusi dan tanya jawab kepada para jamaah, juga membacakan pertanyaan yang tadi sempat tertunda Ustaz. Melihat yang sudah dijelaskan oleh Ustaz tadi di awal, bagaimana Ustaz jika seandainya mampu menjalankan ibadah umroh di luar Ramadan, tapi karena melihat keutamaan hadis tadi bahwa ternyata umroh di bulan Ramadan itu tentu pahala dan ganjarannya lebih double dan lebih besar, sehingga menanti di bulan Ramadan untuk bisa mengambil paket umroh di bulan Ramadan itu, bagaimana Ustaz? Namun biayanya lebih mahal. Iya jelas Ustaz. Biayanya lebih mahal, sehingga harus nabung nambah dulu, baru bisa umroh di bulan Ramadan. Silahkan. Nah, salah satu tantangan umroh di bulan Ramadan biayanya lebih mahal. Dan faktor yang paling mahal ketika umroh Ramadan itu hotel. Karena peminatnya makin banyak, sehingga yang biasanya banyak hotel yang masih longgar, sekarang umbu-umbuan Pak. Ya. Yang orang-orang India, orang-orang Mesir yang biasanya hotelnya jauh, mendekat ya. Nyari hotel yang lebih dekat. Makanya kemarin sempat ada kasus ya. Hotelnya diganti, ditumpuki orang lain, tiba-tiba ketika buka kamar sudah ada orang, terus bookingannya dibatalkan, travel pusing gara-gara model seperti itu. Itu karena faktor saking banyaknya orang yang harus mendapatkan tempat tinggal ketika umroh Ramadan. Nah, kalau misalnya Anda sanggup untuk menunggu dan bersabar mengumpulkan dana lebih biar bisa umroh Ramadan, silahkan. Wallahu a'lam. Baik, terakhir Ustaz, terakhir ini. Tadi Ustaz juga sudah bercerita bagaimana kondisi dan juga abuse di area Masjidil Haram tadi ya. Adakah Ustaz tips mungkin bagi kami seandainya nanti menjalankan ibadah umroh di bulan Ramadan, agar ibadah umroh di bulan Ramadan tidak hanya ibadah umrohnya saja, tapi juga pahala melaksanakan ibadah Ramadan itu sendiri bisa maksimal. Kalau dari Ustadz? Nah, untuk Ramadan saat ini lebih nyaman, karena Ramadan sekarang bulan awal Maret ya. Awal Maret atau akhir Februari? Akhir Februari. Dan itu masih musim dingin. Saya pernah umroh Ramadan di bulan Mei, panasnya Masya Allah. Panasnya itu serius ya. Dan di samping panas, siangnya lebih panjang. Sehingga ketika itu harus menjalani puasa tidak seperti biasanya. Seingat saya waktu itu adzan subuh jam 4 kurang, maghribnya jam 7 lebih.
Adzan subuhnya itu jam 4 kurang 10 menit atau jam gitu. Maghribnya itu jam 7 lebih 10 atau lebih 9. Isyaknya jam 9 malam. Mulai qiyamul lail jam 10. Sehingga orang ketika itu harus menjalani puasa lebih panjang. Dalam keadaan dia beribadah di malam harinya lebih larut malam. Begitu selesai qiyamul lail jam 3 selesai, kadang jam setengah 4 selesai, harus segera balik ke hotel untuk nyari sahur. Nah, itu sampai mohon maaf ya. Itu kan ada banyak sekali bis-bis yang ngantri ngangkut jamaah dari jalanan Masjidil Haram menuju hotel-hotel yang jauh, menuju Azizia, menuju Nasim dan seterusnya. Saya sering lihat orang sikut-sikutan ketika masuk bis. Sampai kasihan ini, Masya Allah. Di bulan Ramadan, di waktu malam, yang itu waktu yang mustajab untuk berdoa, tapi mereka berantem. Sikut-sikutan ketika dia naik bis, karena rebutan biar cepat. Begitu sudah di atas, supirnya nggak ada. Masya Allah. Ya akhirnya ada di antara mereka yang adzan subuh, sudah adzan masih makan. Ada yang adzan subuh, dia masih ngantri, belum dapat makanan. Ada warung yang gratis itu Pak. Warung gratis yang mengular antri panjang itu gratis itu Pak. Dapat apa kayak apa ini kebab ya. Dapat kebab itu gratis dan saking banyaknya sampai mengular panjang gitu. Itu adzan dia masih di belakang. Padahal sudah adzan subuh. Ya mungkin dia sahurnya kesiangan. Tapi bisa jadi puasanya batal malah. Tapi rata-rata mereka musafir, kayak orang Pakistan, orang India, Bangladesh, kemudian orang-orang Mesir. Kalau orang Indonesia, alhamdulillah secara umum mereka lebih tertib dan makan berbayar. Tapi karena tantangan seperti ini kadang membuat sebagian orang berat untuk umrah di bulan Ramadan. Alhamdulillah kalau sekarang musim adem ya, musim dingin, kurang lebih subuhnya jam setengah 6. Jadi biasanya jam 4 kurang, ini setengah 6. Cukup longgar. Maghribnya karena siangnya lebih pendek, maghribnya jam 6. Jadi lebih pendek. Dan itu memberikan ruang lebih nyaman bagi kaum muslimin ketika umrah bulan Ramadan pas musim dingin. Nanti kalau puncaknya pas Januari, Desember lebih dingin lagi. Baik. Terus gimana Pak kalau seperti ini? Tips umrah Ramadan. Pertama ya, Anda sebaiknya ngambil waktu tawaf dan sa'i itu di siang hari. Siang hari kan puasa Pak, tidak masalah karena Anda walaupun lagi puasa, tapi musim dingin, nggak kepanasan Pak. Ya paling keluar keringat, capek, masih cukup normal, tidak sampai dehidrasi. Insya Allah masih memungkinkan. Ya. Yang kedua, siang hari ini lebih sepi ya, siang hari tawafnya lebih sepi. Dan itu pun kalau Anda sudah masuk mas'ah, tempat sa'i, full AC. Jadi hampir mungkin tidak sampai keluar keringat, ya mungkin capek saja. Dalam posisi Anda puasa, tidak masalah. Dengan siang hari ini Anda bisa balik setelah asar. Dan setelah itu sudah bisa persiapan, istirahat, persiapan untuk berbuka. Yang sudah biasa jadi tukang, jadi kuli pas Ramadan, insya Allah umrah Ramadan lancar. Berarti sebelum umrah Ramadan harus latihan jadi kuli dulu. Kerja bakti tiap siang hari Ramadan. Insya Allah nanti pas umrah Ramadan lebih kuat. Dan salah satu di antara cara untuk menghindari dehidrasi adalah malam harinya itu Bapak minum bertahap. Jadi jangan langsung banyak, tapi bertahap. Misalnya segelas per setengah jam, segelas per setengah jam. Minum bertahap itu membuat cairan tubuh kita lebih awet. Daripada langsung minum banyak yang dihilangkan. Baik. Lalu untuk kegiatan di Masjidil Haram, saya waktu umrah Ramadan itu di 10 hari terakhir. Karena harus mendampingi jamaah sehingga saya tidak iktikaf. Saya pulang pergi. Metode yang saya gunakan, ini nanti iktikaf ya. Programnya iktikaf. Ya, iktikaf. Kalau Bapak ingin tidur di masjid silahkan.
Tapi kalau tidak ingin tidur di masjid, ingin tidur di hotel, metode yang saya gunakan begini. Di Masjidil Haram itu ada 2 kali sholat. Yang pertama tarawih di awal waktu, yang kedua sholatul qiyamul lail di akhir waktu. Tarawihnya rata-rata mulai jam 9 sampai jam setengah 11, 1 juz. Udah? Nanti istirahat. Kemudian jam 1 mulai lagi sampai jam 3, 1 juz juga. Jadi ada 2 kali sholat. Baik. Kalau dulu karena waktu itu musim panas, antara tarawih 1 dengan qiyamul lail berdekatan. Begitu selesai tarawih 1, paling cuma setengah jam atau 1 jam sudah langsung masuk sholatul qiyam. Sehingga orang kalau mau balik hotel terus balik lagi, dia nggak bisa masuk, terlalu dekat. Maka mungkin yang kami sarankan, Anda pilih tarawihnya ini salah satu saja, jika tidak kuat dua-duanya. Misalnya yang awal saja atau yang akhir saja, silahkan. Kalau Anda pilih yang awal, berarti kurang lebih jam 9, Anda berangkat dari hotel jam 10 pagi. Udah? Nanti masuk masjid kosong. Semua orang tidur itu. Anda bisa nyari tempat bebas. Nah, ikuti sholat duhur, asar, buka di situ, maghrib, isya, taraweh, selesai. Pulang. Dan saya lakukan itu tanpa toilet. Dari mulai jam 10 pagi sampai 10 malam. Tanpa toilet. Bisa nggak Pak kayak gitu Pak? Kau udah takut duluan. Ternyata kalau diniati, metabolisme tubuh kita menyesuaikan. Kalau batal, tidak masalah. Batal bisa wudhu di Zam-Zam. Kalau Anda ke toilet, harus keluar. Kalau keluar, belum tentu bisa masuk. Apalagi kalau sudah malam tanggal 27, itu puncaknya paling ramai Masjidil Haram. Sehingga waktu itu cara saya untuk mengatur istirahat, jam 10 saya berangkat. Jadi sebelum jam 10, sebelum berangkat ke hotel, diperes dulu ya. Ke toilet dulu, udah dihabisin, baru berangkat. Jam 10 pagi. Nah, dah Bapak bisa pilih tempat dimanapun, silakan sholat duha dan seterusnya sampai duhur, sholat duhur. Selesai duhur bisa tadarus sampai asar. Ngantuk Pak, silakan tidur di tempat. Kalau tidur kan batal, Anda boleh wudhu di keran Zam-Zam. Balik lagi ke posisi semula. Sampai maghrib buka puasa, lanjut sampai isya. Setelah itu lanjut sholat taraweh. Pulang jam 10. Nah, sampai di hotel Anda silahkan makan besar. Maka tas kecil hanya cukup dipakai untuk membawa makanan ringan untuk berbuka. Air sudah ada di masjid, Anda cukup membawa yang kecil-kecil, snack-snack kecil. Dan saya dulu andalannya kistoh namanya Pak. Nanti Bapak cari namanya kistoh. Apa itu Pak kistoh? Kistoh ini kalau pas bulan Ramadan itu favorit. Kistoh, creamer. Jadi dia krim, kurma dicolek krim ini, Masya Allah, enaknya Pak, nggak bisa saya ceritakan. Kalau saya dikasih durian sama kistoh, saya milih kistoh. Enaknya tidak bisa diceritakan. Nah, ini yang membuat Anda jadi makan kurma serasa tidak terlalu kemanisan, nyaman. Bisa makan kurma dalam jumlah banyak. Nah, berbukanya silakan pakai kistoh, bawa creamer ya. Nanti beli di Bin Daud atau di bakolah-bakolah yang ada di sana. Tapi cukup mahal ini kistoh ini. Kalau nggak salah 20 real atau berapa untuk satu pak begini ya, satu pak. Ya nanti bisa dipakai beberapa hari. Cuman dia harus di kulkas. Kalau nggak cair dia. Ya, kistoh plus kurma. Nah, saya nggak tahu di Indonesia ada nggak creamer tapi bentuknya pasta. Kistoh plus kurma. Ini biasanya yang kita gunakan untuk berbuka.
Meskipun Anda mungkin dikasih gratis. Nah, dikasih gratis itu biasanya yogurt. Nah, yang yogurt ini nggak semua orang suka. Kurma karo kecut kayak gini. Tapi harus siap menyesuaikan. Kalau tidak sanggup menyesuaikan, ini beresiko. Makan apa yang ada, adanya itu dimakan. Roti-roti apa itu, Pak? Hubus yang atos-atos tuh, Pak. Bapak makan pokoknya. Apa adanya makan. Dan saya selalu menekankan kepada para jamaah, dimanapun berada, mau di hotel, mau di masjid, Anda lapar dikasih makanan, makan, nggak boleh tidak makan. Dan nanti metabolisme perut kita akan menyesuaikan. Wah, radoyan Pak kayak gini Pak, seadanya saja enggak apa-apa. Alhamdulillah, lama-lama badan kita menyesuaikan. Kalau emang Anda beresiko Pak, kalau yang yogurt saya nggak doyan, ini nanti asam lambung saya naik, atau Anda mengalami resiko, kasihkan ke orang. Tidak perlu Anda paksakan untuk dikonsumsi. Begitu. Wallahu a'lam. Baik, alhamdulillah. Terima kasih banyak Ustadz atas penjelasannya dan kami kira sangat lengkap. Izin membacakan terlebih dahulu Ustadz. Ini beberapa pertanyaan yang sudah masuk dari jamaah. Tadi ada yang sudah angkat tangan tapi belum diizinkan. Semoga sudah menuliskan di sini. Izin memastikan kembali, yang mungkin dari jamaah perempuan menulis, yang tadi angkat tangan dan belum tertuliskan pertanyaannya melalui kertas. Ada yang mau menanyakan kembali? Oh ada. Baik. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan, sebelumnya Ustadz, mungkin kalau saya bukan bertanya tapi lebih ke sharing, karena yang saya alami waktu umroh pertama tahun kemarin itu ada kesalahan yang saya lakukan karena kurangnya ilmu. Karena keberangkatan yang seharusnya sudah di booking, itu tiba-tiba dari maskapai dibatalkan, akhirnya maju, yang sehingga tadinya saya ada waktu untuk belajar atau untuk sharing dengan teman-teman yang sudah umroh itu tidak bisa kami lakukan. Akhirnya waktu saya berangkat, jadwal yang sudah saya tentukan itu saya tentukan karena melihat siklus haid saya. Tapi ketika jadwal yang dimajukan, qadarullah haid saya datang. Akhirnya saya berangkat itu pada hari H+7 ya, setelah saya haid. Jadi saya berangkat hari Senin itu haidnya sudah 7 hari. Sebenarnya kalau menurut siklus saya itu 10 hari, 7 hari itu sampai 10 hari itu sudah selesai Ustaz. Qadarullah sampai saya sudah ambil mikot juga di Yalamlam di pesawat, lalu tiba di Mekah, yang lain tawaf, saya tinggal di hotel. Nah, di situ saya karena kurang ilmu, saya pikir tidak mengerti kalau umroh itu pribadi ya. Jadi saya pikir jamaah yang lain datang, sudah selesai umroh batal, saya ikut batal juga Ustadz. Padahal saya belum tawaf, belum melakukan umroh gitu loh. Batal maksudnya gimana? Saya mandi. Nggih, pakai sabun. Pokoknya yang tadinya cadar kan dibuka tuh. Kalau ambil mikot ya Ustadz, ya. Saya bercadar dibuka, tapi saya pakai akhirnya karena suami saya sudah pulang tawaf, sudah selesai umroh, saya ngikutin suami gitu loh. Nah terus melakukan yang tadinya nggak boleh dilakukan waktu ihram. Jadi yang lain, rombongan yang lain tawaf, saya di ibu hotel. bertahan di hotel, karena haidnya belum selesai. Sudah setelah itu? Setelah itu yang jamaah yang teman-teman sudah pulang selesai melakukan umroh, saya kan belum umroh, tapi saya berpikirnya saya ikut selesai umroh. Berpikirnya seperti selesai umroh. Iya, karena saya nggak tahu. Saya akhirnya kembali ke hotel, ya sudah mandi pakai sabun, pakai wangi, pakai intinya seperti yang larangan ihram untuk wanita gitu. Tapi haidnya belum selesai? Belum Ustadz. Akhirnya pada hari yang saya selesai haid, saya ambil mikot di
masjid yang di Aisyah itu Ustaz. Keluar ke mikot. Nggih. Nggih. Sama suami karena suami mau ba'dal umroh ibu mertua. Ada mutawif yang membimbing. Lalu waktu suami diajak untuk itu melafalkan ini niat lagi, saya ikut. Terus ditanya sama mutawifnya, loh ibu kan kemarin masih belum batal, masih ambil mikot di lam itu gitu. Saya bilang, saya ini Ustadz sudah tadi itu yang pakai wangi atau apa gitu, nggak boleh sama mutawifnya. Nggak bisa Bu, ibu tetap ya ini, tapi nanti bayar dam katanya gitu. Jadi tetap umroh aja. Siap. Nah, baik. Terus sebentar Ustadz, maaf. Terus akhirnya saya konsultasi sama Ustadz saya yang di Indonesia, karena saya nggak tahu dam yang seberapa gede itu. Afan waktu itu saya nggak bawa uang sebesar itu. Terus Ustadz itu menyarankan cuman bayar fidyah Ustadz. Nah, itu pertanyaan saya. Berarti umroh saya batal atau gimana Ustadz? Jazakallah khair. Baik. Jadi pada posisi wanita yang sedang haid tiba di kota Mekah, haidnya belum selesai, maka yang harus dilakukan nunggu di hotel. Rombongan yang lain tawaf, sa'i sesuai jadwal yang ditetapkan oleh pihak travel. Sudah? Namun beliau karena haidnya belum suci tidak bisa tawaf. Lalu gimana? Ya bertahan saja di situ sampai suci. Boleh nggak Pak ketika belum suci seperti ini pakai sabun dan seterusnya? Ya enggak boleh, karena beliau masih ihram. Dalam posisi masih ihram. Selama berapa lama Pak? Ya selama Anda belum tawaf, belum sa'i dan belum tahallul, Anda berarti masih ihram selama belum tahallul. Nah, kalau misalnya melakukan pelanggaran seperti pakai sabun, mandi pakai sabun dan seterusnya, gimana itu? Nah, kalau melakukan pelanggaran ini jika dilakukan dengan sengaja, maka bayar fidyah. Cukup bayar fidyah. Memberi makan 6 orang miskin. Kira-kira berapa Pak? Satu orang miskin kurang lebih 20 real. Berarti 120 real. Anda keluarkan 120 real. Sudah? Karena Anda menggunakan wangian sebelum tahallul. Tapi kalau enggak tahu ya Pak, saya enggak ngerti. Misalnya bisa enggak tahu atau karena lupa. Maka dalam posisi ini tidak harus membayar fidyah karena tidak tahu. Bisa dipahami ya? Sehingga kalau misalnya ibu punya kasus tadi, saya sudah terlanjur ini, tapi nggak sadar, karena ibu berpikir seperti sudah selesai, sehingga saat menggunakan itu tidak sadar atau tidak tahu, tidak ada kewajiban apapun. Selanjutnya, bagi orang yang dia sudah ihram, lalu keluar ke tanah halal, misalnya ikut ke Taif, rombongan city tour ke Taif, atau rombongan keluar ke Arafah. Arafah itu di luar tanah haram. Boleh nggak Pak seperti itu? Boleh. Karena orang yang berada di tanah haram dalam kondisi ihram, kemudian dia keluar dari tanah haram untuk sementara, lalu dia balik lagi, tidak membatalkan ihramnya. Sebatas keluar dari tanah haram tidak membatalkan ihramnya, hukumnya boleh. Sehingga ibu ikut ke Masjid Aisyah, ke Masjid Tan'im untuk menemani suami mengambil mikot, boleh, dan itu tidak membatalkan ihram Anda. Ya, cuman nanti tanggung jawab ibu adalah bayar fidyah, ya. Jika ternyata dalam kegiatan menggunakan sabun dan seterusnya tadi sempat ada kesengajaan, sudah tahu belum selesai, tetap dilanggar, maka bayar fidyah. Kalau videonya belum terbayar Pak, fidyahnya jika belum terbayar bisa Anda titipkan ke orang untuk mengantarkan fidyah ke sana. Kasih 120 real itu kurang lebih berapa ribu? 500-an ribu lah, 500 ribu Anda kasihkan untuk nanti dibayarkan fidyah di sana. Wallahu a'lam. Baik, alhamdulillah. Informasi untuk tanya jawab melalui kertas kami cukupkan. Izin membacakan satu persatu terlebih dahulu. Izin membacakan ya Ustaz. Bismillah, assalamualaikum Ustaz. Saya ingin bertanya,
Alhamdulillah anak dan suami daftar haji di bank muamalah, istilahnya ngambil jatah kursi atau nomor antrian. Tetapi belum tahu berangkatnya kapan dan kami baru mengenal manhaj salaf. Lalu gimana ya Ustadz, dilanjut atau bagaimana mengingat kami sudah memasukkan uang sejumlah 25 juta per orang. Sudah memasukkan? 25 juta per orang. Anda ikut program talangan atau tidak? Nah ini yang bertanya melalui kertas Ustadz, bagaimana ini Ustadz? Kalau tidak ikut program talangan lanjut saja. Kalau ikut program talangan juga lanjut saja. Cuman kayak yang talangan segera lunasi sebisa mungkin. Sehingga kemarin sempat viral mengenai fatwa tentang tidak wajibnya haji. Tapi Anda juga sudah mendapatkan fatwa yang lain ya, dari sidang Dewan Fatwa Perhimpunan Al-Irsyad bahwa kewajiban haji ini tetap berlaku, dan mengenai akad yang ada di pemerintah pilihannya hanya itu, mau gimana lagi, pilihannya hanya itu. Nah dalam hal ini maka berlaku kaidah idza dhaqal amru ittasa' wa idza ittasa'a dhaqa. Apabila ada urusan yang itu sulit maka dibuat lebih longgar. Adanya hanya ini, nggak ada pilihan yang lain. Ya memang yang namanya haji kapan berangkatnya nggak jelas. Sehingga dari 3 model haji, reguler, haji plus atau haji khusus, dan furoda. Menurut Anda yang paling tidak jelas yang mana? Hah? Yang paling tidak jelas yang mana? Hah? Furoda atau reguler? Reguler paling tidak jelas. Haji reguler itu paling nggak jelas. Kapan berangkat? 20 tahun yang akan datang. Wallahu a'lam. Pasti 20 tahun enggak tahu. Bisa maju, bisa mundur. Pergeserannya jauh sekali. Terus fasilitasnya apa saja? Belum bisa dijelaskan. Nanti fix harganya berapa? Enggak tahu, tergantung harga nanti. Gitu kan ya? Sehingga yang reguler sekarang memang daftar porsi haji 25. Penambahannya berapa? Penambahannya berapa? Belum tahu. Bahkan sampai yang tahun ini mau berangkat, pengumumannya mepet-mepet. Pengumumannya biasanya berapa bulan sebelumnya? Berapa bulan sebelumnya Pak biasanya Pak? Ada 5 bulan? Tidak sampai. Jadi baru sekian bulan sebelumnya diumumkan, Pak dari 25 juta Bapak kurang 30 juta, Bapak kurang sekian puluh juta. Yang nggak sanggup mundur, lalu digantikan yang bawahnya, sehingga antriannya maju. Hanya dengan dikasih waktu sekian bulan. Maka kemarin kasusnya kan banyak yang mundur, nggak sanggup. Karena dari 25 yang dia sudah daftarkan kurang 30, nyarikan 60 juta suami istri, nggak sanggup. Jadi sampai harganya nggak jelas. Maka dari 3 ini saya boleh sebut yang paling jelas furoda. Furoda itu fasilitasnya jelas, harganya jelas. Cuman masalahnya visa. Sebelum pandemi furoda itu paling gampang. Pasca pandemi furoda dipersulit. Itu suasana furoda. Makanya dulu sebelum pandemi harga visa furoda itu cuma $5.000. Kemarin sempat 10.000, 12.000, tetap ada orang yang sanggup beli. Hanya untuk visanya saja, dan itu dimanfaatkan oleh sebagian, saya boleh sebut oknum ya, yang seharusnya dia tidak layak seperti itu. Dia mengambil margin yang terlalu tinggi karena orang ditekan. Jadi oknum ini dia sudah deal visa 6.000 gitu ya. Ada orang yang butuh, saya butuh. Ini sudah habis, sudah diambil sama orang, dijual sama dia. Saya berani 7.000. Yang 6.000 tadi di ultimatum, kamu berani nggak 8.000? Kalau enggak, tak kasihkan ke orang. Nah, pelaku yang kayak gini, yang jual visa furoda ini penjahatnya ada di sini. Yang sangat disayangkan, ini dipercaya orang oleh orang yang menjual furoda tadi, dipercaya orang sehingga dia beli ke sini. Alhamdulillah kayaknya ini sudah hilang orangnya.
Saya sempat diceritani, ini orangnya yang kayak gini, fotonya ini sebenarnya. Wah, dia jahat sekali dia. Memeras orang. Jadi dia sudah deal dibuang ke orang. Kalau mau berani sekian, tambah sekian. Nah. Padahal sudah dijual, ditawarkan ke orang lain. Model yang kayak gitu yang tidak kita sukai. Dan ini pelanggaran dari sebagian oknum memperkaya diri sendiri dengan cara memeras jamaah haji. Untuk baru kasus kemarin ya, tahun 2024 pemerintah Saudi menetapkan karena ini mau penertiban ya, sehingga kuota semuanya dibatasi. Untuk penertiban visa furoda dinolkan, nggak ada yang keluar ya. Sehingga tidak ada keberangkatan haji furoda. Baik, tapi kalau misalnya kebijakan itu dibuka, saya boleh sebut haji yang paling jelas furoda, karena akadnya itu jelas semua. Wallahu a'lam. Baik, terima kasih Ustaz. Izin membacakan pertanyaan kembali Ustaz. Jika umroh membawa anak kecil yang belum balik, laki-laki, kemudian karena besarnya kain ihram, akhirnya kan pakai kain ihram yang dewasa Ustadz. Kemudian di pinggangnya dikasih karet supaya tidak lepas. Nah, terkait pemakaian umroh seperti ini apakah dibolehkan? Dan jika tidak boleh, kami orang tuanya apakah tetap mendapatkan pahala umroh dari anak tersebut? Insya Allah tidak masalah. Jadi yang penting tidak dibentuk seperti lekuk badan. Tidak dibentuk seperti lekuk badan. Sehingga seperti jarik atau seperti sarung yang lembreh ke bawah, mau diikat, mau tidak diikat, boleh. Maka kalau anaknya nanggung misalnya, gede ora gede, cilik ora cilik, Anda kasih anduk saja ya. Tukokno anduk diubel-ubel jadi itu. Dan tidak harus kain putih. Boleh nggak Pak kain yang lain? Monggo, mau batik, mau lurik, silahkan. Karena yang dilarang oleh Nabi SAW, nggak boleh pakai celana, nggak boleh pakai baju gamis seperti ini, nggak boleh pakai tutup kepala. Wanita tidak boleh pakai cadar, tidak boleh pakai sarung tangan. Sehingga selama bukan yang dilarang itu, hukumnya boleh. Nggak boleh pakai sepatu untuk yang laki-laki. Maka laki-laki pakai sandal. Nah, selama tidak melanggar yang dilarang, masalah pakaian lebih longgar. Wallahu a'lam. Baik, berarti ini otomatis pertanyaan berikutnya sudah terjawab Ustadz, terkait memakai masker wajah saat ihram. Tidak boleh Ustadz berarti? Kalau alasannya karena kesehatan, silahkan. Tapi kalau alasannya karena menutup muka, mohon maaf, misalnya ibu-ibu ingin menutup mukanya, kayak saya biasa pakai cadar, tiba-tiba saya lepas cadar nanti gimana? Kalau alasannya untuk menutup muka, maka saya pakai masker, ini tidak tepat. Karena Nabi SAW mengatakan, wala tantaqi bil mar'ah, wanita tidak boleh pakai niqab. Terus caranya gimana Pak? Biar tetap bisa tanpa harus membuka muka. Perhatikan, yang dilarang pakai niqab. Namun Nabi SAW tidak melarang tutup wajah. Sehingga Aisyah radhiyallahu anha ketika itu buka cadar. Kalau ada lelaki mendekat, beliau julurkan jilbabnya, kemudian dipakai untuk nutup wajah sampai lelakinya pergi. Tapi itu di masa silam. Kalau sekarang lelaki itu ada terus Pak. Satu bis, satu kereta, dan tidak mungkin kita suruh pergi dia. Nah, solusinya adalah Anda boleh pakai topi, ya, boleh pakai topi yang ada apa nih? Ada capnya panjang, padnya. Nah, kemudian dikasih kain, dikasih kain. Maka kain penutup itu tidak menyentuh wajah, ada jarak, tapi menutupi semua, udah, sehingga wajah Anda tetap aman, tidak terbuka karena tertutup kain yang ada topi, ada padnya. Itu sebagai solusi. Baik, dan kedua ini Ustaz, pertanyaannya adalah apakah umroh atau haji bagi wanita wajib pakai baju putih?
Mungkin ini kain Wajib apa? ihramnya mungkin ya Ustaz. Wajib Pakai baju, pakai harus putih ya pakaiannya. harus. Pemahaman putih warna tertentu itu di tempat kita semarak, tapi nggak ada yang mungkin perlu diluruskan ya. Ada yang perlu diluruskan. Misalnya mukna itu rata-rata warnanya apa? Putih. Putih. Putih itu kalau dalam rumah mungkin nggak masalah. Apakah harus warna putih, Pak? Tidak. Boleh nggak Pak pakai mukna warna hitam, warna coklat, warna abu-abu dan seterusnya? Silahkan. Ketika di dalam rumah Anda pakai pakaian seperti sehari-hari, silahkan. Dan ibu-ibu pakaian keluar rumah sama dengan pakaian sholat. Alias apa? Menutup aurat. Makanya wanita tidak perlu khawatir, mau mampir di masjid manapun saya siaga sholat. Karena pakaian dia sudah pakaian menutup aurat. Tidak perlu bingung, di situ ada muknanya enggak? Di situ ada muknanya enggak? Karena dia pakainya belum menutup aurat. Maka mampir masjid nyari mukna. Padahal dia sendiri sebenarnya bisa memakai pakaian sehari-hari tanpa cari mukna. Baik. Baik, izin memotong yang tadi Ustaz. Ustaz tadi menyebutkan bahwa memakai motif batik, corak batik tadi ya. Itu untuk anak-anak atau untuk dewasa juga Ustaz? Mau anak mau dewasa boleh. Artinya ketika kegiatan tawaf ataupun sa'i tadi pakaiannya batik boleh Ustaz? Boleh. Jadi misalnya kain ihramnya kayak ini kan, kotak-kotak boleh. Tapi nanti beda sendiri jadi. Iya, nah itu makanya pertanyaannya kan begitu. Tapi boleh ya Ustaz ya? Boleh. Baik. Walaupun yang paling afdol untuk pakaian laki-laki putih. Itu ya. Kalau bicara yang afdol, Nabi SAW menyukai pakaian yang warna putih. Baik, Masya Allah. Baik, izin melanjutkan pertanyaan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga Ustaz selalu dalam lindungan Allah dan sehat walafiat. Amin. Walakum bimithlin. Afwan Ustaz, bagaimana jika melakukan umroh lebih dari satu kali dengan niat membadalkan orang tua dan saudara? Apakah boleh? Syukron. Baik. Insya Allah memang dalam hal ini ada khilaf di antara para ulama tentang umroh yang lebih dari sekali. Coba lihat di sini Pak pertimbangannya Pak. Orang kalau umroh begitu selesai yang dilakukan apa? Tahallul. Tahallul itu dianjurkan untuk gundul. Ya. Kalau mau mengulang umroh, sebagian ulama mensyaratkan tunggu tukul sampai bisa dicukur lagi, yang disebut dengan at-ta'mim. Fa idza ammama ra'suhu, apabila kepalanya sudah ditutupi oleh rambut, barulah dia boleh mengulang umroh. Ini yang masyhur dalam mazhab Hambali. Makanya kalau masih dalam kondisi gundul, Bapak tunggu dulu. Biasanya rambut Bapak tumbuh berapa lama? Kalau saya Mas, karena sudah terjadi perubahan genetika, dalam waktu sepekan sudah tumbuh Mas. Tapi ada yang tumbuhnya lambat sekali, ya sudah Bapak bertahan saja di sini, jadi visanya boleh diperpanjang, nanti bisa umroh lagi. Tidak mungkin ya. Rombongan Anda sudah pulang, maka Anda harus ikut pulang. Dalam waktu 5 hari, rambut kita nggak cukup untuk ditunggu pertumbuhannya sehingga bisa ngulang umroh. Maka dengan pendekatan mazhab ini, Anda nggak bisa ngulang. Yang kedua, ada yang mengatakan bahwa umroh itu ibadah tahunan, sehingga hanya boleh setahun sekali, seperti haji. Ini mazhab Malikiyah. Tapi pendapat ini kurang kuat. Yang ketiga, ada yang membolehkan untuk ngulang umroh, tapi bukan untuk pribadinya, namun untuk yang lain. Contohnya seperti tadi ya, badal. Sehingga habis umroh pertama, istirahat, terus nanti keluar ke Ji'rona atau ke Tan'im yang lebih dekat, kemudian umroh badal. Silahkan. Wallahu a'lam. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setelah ini mengingat waktu, jadi langsung izin membacakan pertanyaannya saja Ustaz. Ibu saya usia 64 tahun, sudah mendaftarkan haji, tapi sampai saat ini belum dipanggil. Kemudian teman saya bercerita bahwa jika tabungan haji tersebut diambil,
harusnya sudah bisa dipakai untuk umroh 2 kali. Bagaimana Ustadz menanggapi hal ini? Apakah boleh diambil? Sebaiknya jangan diambil. Kalau diambil berarti membatalkan niat. Sehingga kalau diambil, pertama Anda kehilangan porsi haji tadi. Yang kedua berarti Anda membatalkan niat haji. Maka kami sarankan nggak usah diambil, bertahan saja. Kapan Pak dipanggilnya? Ya saya tidak tahu. Nah, ya dicek terus di sistem yang ada, mudah-mudahan bisa dipercepat. Mungkin Anda bisa mengajukan percepatan karena sudah berusia 60. Tapi nanti pihak Depak akan ngasih jawaban 70 ke atas masih antri. Kok 60 tiba-tiba ingin percepatan? Yang 70, 80 ke atas dulu masih banyak yang antri. Cuman kemarin sempat ada kasus ya, banyak sekali jamaah haji Indonesia yang mati. Dan oleh pemerintah Saudi, mereka bilang kalian ngirim mayat ke negara kami. Terlalu banyak yang mati dari Indonesia. Sebab haji Indonesia ramah lansia. Rata-rata yang berangkat demensia. Yang sudah lupa, yang enggak ngerti, mau kemana sih mbak, makani pitik durung dikai mangan, arep metu saka pesawat. Ada yang naik pesawat, aku kalau kena AC nggak bisa nggak jendelanya dibuka. Jadinya gimana itu? Kayak seperti kasus kemarin ya, demensia. Saya menemukan demensia pada waktu haji itu. Ini Masya Allah, gimana ibadah hajinya sudah kayak gini. Ingin pulang, pakai sarung, nggak bawa apa-apa, bahasa Indonesia nggak bisa, bahasa Jawa nggak ngerti, bingung kita ini. Jawa nggak tahu, bisa Indonesia nggak bisa, barangkali bahasa Arab. Ternyata orang Lombok, alhamdulillah ada yang bisa bahasa Sasak. Nah, komunikasi pakai bahasa Sasak ya, bahasa Lombok bisa. Nah, akhirnya alhamdulillah bisa dicarikan dia maktabnya di mana. Dia tersesat di Mina waktu itu. Nah itu kalau dia tidak ada yang peduli, bisa mati kaliren Pak. Padahal cuacanya panas. Nah, baik, selanjutnya Ustadz, ini karena yang bertanya perempuan, jadi rencananya ibu beliau mengajaknya untuk ke tanah suci, padahal masih ada adik laki-lakinya. Ini berkaitan dengan mahram Ustadz. Sementara suaminya atau ayahnya itu sudah meninggal, apakah dibolehkan? Mungkin prioritas yang diajak yang laki-laki untuk bisa menemani sebagai mahram, sehingga ibu disampaikan, ibu ajak saja adik saya, ya, tidak masalah. Ya. Artinya tidak harus Anda yang berangkat. Wallahu a'lam. Baik, terakhir Ustadz dari kertas yang sama. Baik, minta tips dan triksnya Ustadz agar tidak terjadi perselisihan ketika menjalankan ibadah umroh. Diam saja. Jadi kata kuncinya, kalau Anda merasa tidak puas dengan layanan, ini berantem sama siapa? Suami istri atau? Suami istri. Oh, suami istri, bukan dengan travelnya. Bagaimana ya? Bagaimana tips dan trik agar tidak berantem suami istri? Ya sedikit memalukan kayak gitu. Memang terus terang Pak, saya sendiri selama membimbing umrah itu berkali-kali mendamaikan suami istri Pak. Berantem suami istri ketika perjalanan ibadah umrah itu ternyata cukup sering. Ya saya tidak tahu gesekan apa yang terjadi, sehingga saya hampir di setiap perjalanan itu ada saja kasus suami istri berantem. Taib. Namun apapun itu ya, jaga baik-baik ya hubungan dalam keluarga. Ya tidak harus menampakkan romantis banget. Kalaupun misalnya tidak kelihatan romantis ya
enggak masalah. Yang penting pokoknya jangan berantem. Kelihatan orang, kelihatan temennya tidak akrab dan seterusnya, jadi malah terasa tidak nyaman. Maka kedepankan perasaan saling longgar, nyaman, tidak perlu nyari-nyari masalah. Kalaupun ada masalah, mohon untuk segera diselesaikan secepatnya dan tidak perlu ngajak ustadz, ya. Karena ustadznya sudah pusing mikir jamaah, diajak mendamaikan suami istri yang berantem. Baik Ustaz, selanjutnya Ustaz, saya seorang istri ada keinginan untuk umroh iktikaf tapi tidak dengan suami, dengan anak perempuan saya, karena anak saya akan berencana ke luar negeri untuk bekerja selama 5 tahun ke depan. Apa boleh Ustadz? Bagaimana solusinya? Anaknya laki atau perempuan? Anaknya perempuan Ustadz. Nah, kalau anaknya perempuan terus mahramnya siapa? Kalau berangkat bertiga bareng suami, oke, ya, bagus. Tapi kalau cuma berdua, ya ini masalah jadinya. Sehingga mungkin kalau tujuannya untuk mendidik anak perempuan tadi, biar dia nanti iktikaf dulu sebelum kerja di luar negeri selama 5 tahun, berarti yang berangkat bapaknya dan putrinya. Begitu ya? Itu mungkin lebih ringan. Nah, baik, selanjutnya Ustadz, ini berkaitan dengan pahala umroh di bulan Ramadan yang pahalanya setara dengan ibadah haji bersama Nabi. Ini secara harfiah saja, semisal saja, atau benar-benar mendapatkan keutamaan tersebut. Kemudian jika benar keutamaannya itu di awal, di tengah, atau di 10 hari terakhir bulan Ramadan. baik, tadi sudah kita sebutkan bahwa umroh Ramadan senilai haji bersama Nabi. Ini berlaku di semua rentang waktu Ramadan. Mau awal, mau tengah, mau akhir, mau tanggal berapapun selama Ramadan, maka masuk kategori umroh di bulan Ramadan. Selanjutnya, makna secara harfiah atau gimana? Maknanya sebagaimana teks yang ada. Dan tadi kita sudah menyebutkan 3 pendapat ulama, ya. Pendapat yang pertama apa tadi? Khusus Ummu Sinan. Yang kedua, hanya berlaku bagi yang punya niat haji tapi tidak kesampaian, lalu dia milih umroh Ramadan. Yang ketiga, berlaku bagi semua. Dan yang ketiga ini pendapat siapa? Jumhur ulama. Baik, saat Anda memilih pendapat jumhur, berarti siapapun berhak pahala itu. Namun begini, senilai pahala umroh, senilai pahala haji, tapi tidak menggugurkan haji. Senilai pahala haji, namun apa? Tidak menggugurkan haji. Maksud tidak menggugurkan haji gimana, Pak? Posisi Anda di sana tidak menyebabkan, atau setelah Anda mendapatkan pahala haji tadi, tidak menyebabkan kewajiban haji Anda jadi hilang. Bapak sudah haji belum? Belum, ya tetap harus haji. Tapi kan saya sudah dapat pahala haji, ya, baru dapat pahalanya, Pak, belum melaksanakan amalannya. Sama seperti orang yang sholat subuh berjamaah, setelah itu zikir setelah subuh di tempat sholatnya sampai syuruk, lalu setelah itu sholat 2 rakaat, maka dia mendapatkan pahala haji sempurna. Saya sudah lakukan ini berkali-kali, Pak, tapi nggak ada yang manggil saya Pak Haji. Nah, sampean durung syukuran masalahnya. Kalau sampean syukuran haji. Kapan hajinya, Pak? Baru saja. Tadi pulang dari masjid. Baik. Wallahu a'lam. Baik, Ustadz, ini ada 2 pertanyaan, sepertinya sudah terjawab di pertanyaan-pertanyaan sebelumnya Ustadz, tapi supaya tidak sakit hati kalau enggak dibacakan Ustadz, jadi izin singkat saja Ustadz. Yang pertama, sudah pernah berhaji, tapi maaf Ustadz, ingin pergi haji namun sudah pernah umroh Ramadan. Maka apakah mencukupkan dengan umroh Ramadan tadi yang setara dengan haji, atau tetap bermimpi untuk bisa berangkat haji ke Tanah Suci Ustadz? Itu tadi berarti sudah terjawab ya Ustadz, atau mau ada tambahan Ustadz? Jawabannya SDA, sama dengan atas.
Baik, kemudian ini juga Ustadz, untuk umroh karena terbiasa memakai cadar dilepas atau tidak, tadi juga sudah nih Ustadz. Kemudian selanjutnya umroh tapi tidak didampingi mahram, didampingi oleh saudara perempuan. Bagaimana hukumnya Ustadz? Wanita tidak bisa jadi mahram bagi wanita. Jadi nggak ada istilah mahram kok wanita, itu nggak ada. Definisi mahram itu apa sih Pak? Orang yang tidak boleh kita nikahi, tidak boleh menikah dengan kita selamanya. Nah kan wanita tidak boleh nikah dengan saya Pak. Ya jelas, kalau nikah sama kamu lesbi namanya. Sehingga definisi mahram adalah lawan jenis yang tidak boleh nikah dengan kita untuk selamanya. Baik, selanjutnya. Baik, izin jeda adzan dulu Ustaz. Masih ada 2 pertanyaan terakhir Ustaz. Baik, mari kita dengerin adzan, baru setelah itu lanjut pertanyaan, kita selesai. Iya, kemudian closing. Baik, izin melanjutkan ya Ustaz. Pertanyaan terakhir, setelah itu kita kembalikan kepada Ustadz sekaligus penutup. Ustadz, untuk umroh sebaiknya kita melakukan umroh 1 sampai dengan 3 kali dan diperbanyak tawaf sunnah, atau kita perbanyak ibadah umrohnya? Nah, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Berkaitan dengan mana yang lebih afdal, memperbanyak tawaf ataukah mengulang umroh. Kalau tidak ada kebutuhan untuk mengulang umroh ya, seperti membadalkan orang, maka Anda tidak perlu mengulang umroh. Gak ada kebutuhan dalam hal ini. Sebab kalau mengulang umroh untuk diri sendiri, ini tidak direkomendasikan. Tapi kalau ada kebutuhan membadalkan beberapa anggota keluarga kita yang sudah meninggal, silahkan. Yang kedua, jika ada kebutuhan untuk mengulang umroh, silahkan Anda mengulang umroh. Saya mau membatalkan bapak, saya mau membatalkan ibu, saya mau membatalkan saudara, silahkan.
Baik. Selanjutnya, kalau tidak ada kegiatan mengulang umroh, ngapain Pak kita Pak? Ada banyak ibadah yang bisa Anda kerjakan seperti tawaf sunnah, atau Anda bisa memperbanyak baca Quran atau sholat di Masjidil Haram. Memang ulama beda pendapat, di Masjidil Haram itu amal yang paling afdol sholat ataukah tawaf. Dan pendapat yang lebih kuat, tawaf lebih afdol. Karena tawaf hanya bisa di Masjidil Haram, sedangkan sholat bisa dilakukan di selain Masjidil Haram. Wallahu a'lam. Baik. Walhamdulillahirabbil alamin. Demikian yang bisa kita sampaikan. Semoga apa yang kita bahas ini bermanfaat, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk bisa ziarah ke Baitullah dengan penuh semangat untuk menghamba kepadanya, dan mudah-mudahan dosa kita diampuni bagi mereka yang sudah melaksanakan ibadah haji dan umrah. Dan satu hal ya, walaupun belum berkesempatan untuk berangkat karena masalah kemampuan, belajar tetap tidak boleh ditinggalkan. Ilmu dibutuhkan kapanpun, meskipun kita belum ada waktu untuk melaksanakannya. Demikian, wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.